Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dan bahagia. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama sharing firman Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa saya Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, sekarang saya berdiri di atas TPA, yaitu tempat pembuangan akhir sampah, maksudnya bekas TPA, tempat pembuangan air sampah yang ada di Gunung Tugel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat inilah beberapa waktu yang lalu sampah dari kota Purwokerto dibawa ke tempat ini dan ditumpuk selama berpuluh-puluh tahun. Dan sekarang saya berdiri di atas tumpukan sampah. Kanan, kiri, depan, belakang ini adalah sampah. Nah, kita tahu yang namanya sampah tentunya bau. Yang namanya sampah itu kotor. Sampah itu dibuang oleh orang, dihindari oleh orang. Sekarang saya berdiri di atas sampah ini. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, meskipun sampah itu dihindari orang, kotor, bahkan selalu dibuang oleh orang. Tetapi kita lihat di kanan kiri, sampah itu telah memberikan kehidupan. Karena ternyata di atas sampah ini bisa ditanami kayu, bisa ditanami pohon. Bahkan di atas sampah ini telah tumbuh berbagai macam rumput. Dan bukan hanya itu, ketika sampah ini masih aktif menjadi tempat pembuangan sampah, masyarakat di sini boleh mendapatkan penghidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat meskipun sampah dibuang orang, sampah itu kotor, sampah itu dihindari oleh orang, bau, tapi sampah telah memberikan manfaat. Sampah telah memberikan guna kepada banyak orang, bukan hanya memberi penghidupan dan kehidupan kepada manusia, tapi sampah juga memberikan kehidupan kepada tanaman, kepada tumbuhan. Sampah yang tidak berguna bisa memberikan guna, sampah yang bau bisa memberikan manfaat. Oleh sebab itu mari kita merenungkan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Dan Alkitab berkata kita adalah manusia yang termulia sebagai mahkota ciptaan. Oleh sebab itu, kalau sampah saja membawa manfaat, sampah saja bisa memberikan kehidupan kepada yang lain, terlebih lagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kita harus bisa memberikan kehidupan bukan saja bagi diri kita, tetapi juga bagi yang lain, bagi tanaman, bagi manusia yang lain. Artinya bahwa Tuhan menciptakan kita supaya kita betul-betul membawa dampak yang positif bagi bumi ini, bagi dunia ini. Dan secara khusus firman Tuhan, saya pesan kepada umat Tuhan, kepada pengikut Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan pada saya. Bapak Ibu, hari ini kita masuk dengan apa yang disebut dengan new normal, kenormalan baru. Kita masuk dengan apa yang disebut tatanan baru. Dan bicara masalah baru, Alkitab juga sudah berbicara masalah baru ini. Secara khusus kepada orang yang di dalam Kristus, Alkitab mengatakan 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Puji Tuhan, kita yang sudah di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 10 juga di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita masuk dalam era baru. Dan Alkitab berkata
bahwa setiap kita yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kenapa Allah perlu menciptakan kita baru? Karena ciptaan lama kita adalah ciptaan di dalam Adam, di dalam keberdosaan. Ya. Nah, sebagai manusia yang berdosa, rasanya susah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, Kristus hadir ke dalam dunia ini dan menciptakan ulang kehidupan kita. Menciptakan baru kehidupan kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka disitulah Alkitab mengatakan kita sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat, kita adalah ciptaan baru. Nah, sebagai ciptaan baru, maka kita harus memiliki karakter yang baru. Kita harus memiliki hati yang baru. Kita harus memiliki pola hidup yang baru. Pola pikir yang baru. Yang lama harus kita tinggalkan. Pola pikir yang lama. Perasaan yang lama. Perasaan iri, dendam, benci. Dan hal-hal negatif itu adalah yang lama yang harus kita tinggalkan. Sebagai ciptaan yang baru, saya percaya bukan hal yang susah. Kalau kita menjalani tatanan yang baru, era yang baru, kenormalan yang baru yang harus kita jalani. Itu adalah kebiasaan yang boleh dikata lebih daripada itu Tuhan sudah memulai. Yaitu Tuhan menjadikan kita baru, karakter kita baru. Hati kita baru, dan kita harus bisa menjalani yang namanya kenormalan baru. Ketika kita memiliki karakter yang baru, hati yang baru, pola pikir yang baru, pasti dengan mudah kita akan menjalani kenormalan yang baru, yaitu apa? Kebiasaan yang baru. Pakai masker, cuci tangan, menjaga kebersihan secara terus-menerus, itu adalah kenormalan baru yang saya percaya kita harus jalani mulai dari saat ini. Demi apa? Demi kebaikan kita. Karena Tuhan menjadikan kita baru memang supaya kita melakukan kebaikan. Tuhan menciptakan kita supaya kita melakukan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Sebagai orang pengikut Kristus, kita harus menjadi contoh dan teladan di dalam zaman baru ini. Di tatanan baru ini, kita harus bisa benar-benar menjadi berkat, menjadi contoh bagi orang yang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi itulah kebenaran firman Tuhan. Kalau sampah saja bisa mendatangkan guna, bermanfaat, terlebih lagi kita, ciptaan Allah, makhluk yang paling mulia, bahkan ciptaan baru, kita harus menjadi berkat lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.